Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat menarik, satu kisah yang pantas kita jadikan pedoman hidup kita, satu kisah yang pantas kita ambil perhatian penuh mengenai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Thariq bin Shihab radhiyallahu anhu, bahwa beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab." Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan yang satu lagi masuk neraka karena seekor lalat pula. Maka para sahabat heran, kok bisa demikian? Maka para sahabat mengatakan, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, "Marra rajulani ala qaumil lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarrib lahu syai'a." Ya. Jadi pada zaman dahulu, ya, Rasulullah menceritakan ada dua orang yang sedang berjalan menuju satu perkampungan, ya, menuju satu perkampungan. Di dalam perjalanannya mereka melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, patung, ya, memiliki berhala, ya. Maka tidak boleh seorang pun lewat untuk melanjutkan perjalanannya kecuali mempersembahkan sesembelihan binatang untuknya, ya. Jadi orang boleh lewat menuju kampung tersebut apabila dia menyembelih binatang diberikan kepada sesembahan tersebut, yaitu berhala tadi, ya, berhala tadi. Jadi kalau ingin masuk melanjutkan perjalanan, maka harus menyembelih binatang, ya, atau hewan yang dipersembahkan kepada berhala tersebut. Maka berkatalah yang pertama, faqalu ahadihima qarib, qala laisa indi syai'un qarib, ya. Maka yang pertama ini diperintahkan, persembahkanlah sesuatu untuknya. Maka ia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya sembahkan untuknya, ya. Maka mereka yang menunggu di jalan tadi maka mengatakan, qarib walau dzubab, ya, sembahkanlah atau sembelihlah hewan, ya, walaupun hanya seekor lalat. Jadi yang pertama ditanya, saya tidak punya apa-apa di samping saya untuk disembelih untuk berhala tersebut. Maka penjaga tersebut mengatakan, sembelihlah sesuatu walaupun hanya seekor lalat saja. Seekor lalat saja. Ya, seekor lalat saja. Maka yang pertama ini pun menyembelih seekor lalat, mempersembahkan seekor lalat kepada berhala tersebut. Maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan maka dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena telah mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, ya, telah menggadaikan agamanya untuk berhala, untuk sesuatu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li akhir, dan berkata yang terakhir,
Yang kedua, ya. Qarib. Faqala ma kuntu la qariba ya ahadin syai'an dunallah. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Ya. Maka yang kedua ini diperintahkan untuk seperti yang pertama, menyembelih sesuatu untuk dipersembahkan kepada berhala. Maka dia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua ini dipenggal lehernya, maka Rasulullah mengatakan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Keimanan kita harus dijaga. Ya, keimanan kita harus dijaga. Sesuatu yang kita persembahkan dalam bab ini merupakan bab dari menyembelih hewan. Maka harus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Apalagi sesembelihan tersebut diperuntukkan kepada berhala. Ada keyakinan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan betul-betul. Karena fatal, ya. Seekor lalat saja mampu mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara seekor lalat pula bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ambil hikmahnya, kita jaga, kita pegang kuat-kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita amalkan, baik daripada korban kita, penyembelihan hewan korban kita, ibadah-ibadah yang lain, salat kita, puasa kita, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gunanya, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh salat kita, ya. Allah tidak butuh puasa kita, tidak butuh amal-amal kita, karena Allah sudah mulia. Akan tetapi semua amalan kita yang kita niatkan untuk Allah, yang kita niatkan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada diri kita, yang akan mampu menghantarkan kita seluruh manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian satu kisah, mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Kita jadikan pegangan yang kuat dalam hidup kita dalam menjaga kebersihan iman kita. Sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita amalkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.